Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifatul Maula dengan NIM 1908061060006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan perkembangbiak untuk melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual. Artinya, terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita yaitu sel telur. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita. Sistem reproduksi pada manusia reproduksi hanya berlangsung secara seksual. Sistem reproduksinya dibedakan menjadi organ reproduksi pria dan wanita. Untuk organ reproduksi pria, yaitu organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Untuk organ reproduksi dalam, terdapat testis dan saluran pengeluaran. Jika organ reproduksi luar yang terdapat penis dan skrotum. Epididymis yang terdapat dalam saluran pengeluaran yaitu epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Sedangkan kelenjar aksesoris terdapat vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Bisa dilihat gambarnya. Baik, selanjutnya organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita celah luar yang disebut vulva. Di sebelah kiri dan kanan celah ini dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu bibir besar labium mayor dan bibir kecil labium minor. Di sebelah depan dari vulva terdapat tonjolan yang disebut kelentit atau klitoris yang sejarah terjadinya sama dengan perkembangan penis pada pria. Yang 4, ke dalam vulva ini bermuara dua saluran, yaitu saluran urin atau uretra dan saluran reproduksi. Organ reproduksi dalam ovarium atau indung telur, dua saluran reproduksi, saluran telur, tuba fallopi, dan rahim atau uterus dan vagina. Selanjutnya, kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi pada tubuh terdapat yang namanya kelenjar reproduksi. Tugas dari kelenjar ini tentu saja untuk memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan dalam menunjang fungsi reproduksi. Pria dan wanita memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda, yaitu testis pria, sedangkan perempuan yaitu ovarium. Testis pria adalah kelenjar yang berfungsi memproduksi hormon testosteron. Fungsi dari hormon testosteron adalah untuk menghasilkan sel sperma atau spermatozoa. Selain itu, testosteron juga berkontribusi terhadap pertumbuhan rambut-rambut di sekitar wajah dan kelamin saat memasuki periode pubertas. Sedangkan ovarium adalah kelenjar yang berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berperan dalam pembentukan payudara, mengontrol siklus menstruasi, dan menunjang kehamilan. Untuk pembentukan gamet, gametogenesis, gamet jantan dibentuk di dalam testis pada skrotum, sedangkan gamet betina dibentuk di dalam ovarium. Pembentukan gamet jantan disebut spermatogenesis dan pembentukan gamet betina disebut oogenesis. Pembentukan sperma atau spermatogenesis terjadi di dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosis primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis, membentuk spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Selanjutnya, pembentukan ovum atau oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogenium bersifat diploid. Oogenium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak, berkembang menjadi oosister primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi otid dan badan kutub kedua. Otid berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap
Oosit primer menghasilkan satu ovum. Pembentukan ovum atau oogenesis bisa terlihat di gambar sebelah. Selanjutnya, fungsi dari organ reproduksi pria. Yang pertama, testis. Testis adalah tempat untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan juga hormon kelamin jantan testosteron. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Yang kedua, epidimis adalah saluran yang keluar dari testis. Tiap testis memiliki satu epidimis sehingga jumlahnya sepasang. Di epidimis, sperma disimpan hingga matang. Vas deferens adalah saluran yang merupakan lanjutan dari epidimis. Fungsinya adalah sebagai penghubung antara epidimis dengan kantong sperma. Yang keempat, kelenjar bulburetra adalah kelenjar yang menghasilkan getah berupa lendir dan dialirkan ke uretra. Yang kelima, kelenjar prostat adalah kelenjar seukuran kacang kenari yang terletak di dalam pinggul, tepatnya bawah kantung kemih, berfungsi untuk menghasilkan cairan. Kantung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Fungsi kantung kemih ini menampung urin yang diproduksi oleh ginjal. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kantung kemih. Yang kedelapan, vesicula seminalis adalah sebuah kantong yang di dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma. Kelenjar ejakulatori memiliki peran penting saat ejakulasi terjadi, yakni mengeluarkan sperma serta sekresi dan vesikulasi seminalis untuk kemudian menuju ke uretra. Selanjutnya ada penis, adalah organ yang berperan dalam proses kopulasi. Kopulasi adalah hubungan antara kelamin pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan sperma ke dalam rahim wanita. Uretra adalah saluran urin dari kantung kemih sampai keluar tubuh melalui penis. Kepala penis, bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan semen dan urin. Pada alat kelamin pria ini juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Struktum adalah kantong testis yang berfungsi melindungi testis dan mengatur suhu testis. Nah, sedangkan fungsi dari organ reproduksi wanita, yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina berfungsi untuk dilalui oleh darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Cervix disebut juga dengan mulut rahim. Cervix adalah bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina, sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Cervix memproduksi cairan belendir. Pada sekitar waktu ovulasi, mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Yang ketiga, ovarium menghasilkan ovum. Ovarium disebut juga dengan indung telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur masak, akan terjadi ovulasi, yaitu terlepasnya sel telur dari ovarium. Ovulasi terjadi setiap 28 hari. Uterus juga disebut rahim, adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kantung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap dilahirkan. Yang kelima ada endothelium. Yang keenam, oviduk atau tuba Volappi, bisa dibaca ya kawan-kawan, dan ada ligamen ovarium. Selanjutnya, sistem kerja organ reproduksi. Sistem reproduksi pada pria. Semua sistem reproduksi pada pria berkembang semenjak anak laki-laki masih berada di dalam kandungan ibunya. Dengan adanya enzim dan hormon, maka setiap bagian dari sistem reproduksi pria akan mulai terbentuk pada janin yang masih berusia 2 bulan. Sistem reproduksi pada wanita. Alat reproduksinya akan matang dan berfungsi secara normal biasanya pada saat wanita tersebut masuk akil baligh, yaitu pada umur sekitar 8-12 tahun. Apabila wanita mengalami haid untuk pertama kalinya, maka tubuhnya sudah mengalami proses produksi sel telur yang dapat dibuahi oleh sperma pria. Pembuahan itu bisa menyebabkan terjadinya kehamilan.
Nah, ini siklus menstruasi. Yang pertama fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, fase pasca ovulasi. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi adalah proses pembuahan. Fertilisasi terjadi pada saat wanita dalam periode masa subur, yaitu setelah terjadi ovulasi dan oosit sekunder bergerak sepanjang vulva volapi menuju uterus. Ini bagian zigot yang berlangsung selama 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Usia-usianya ya bisa dilihat embrionya. Reproduksi pada invertebrata. Seperti ada intervertebrata juga, aseksual dan seksual. Kalau reproduksi vertebrata juga, penyakit pada organ reproduksi terdapat uretris, hipogedismi, prostatis, dan yang lainnya. Terima kasih. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.